Oke, selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan juga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, yang pertama akan kita bahas menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ini tidak selalu dapat difaktorkan. Nah, oleh karena itu perlu dipelajari cara lain untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, pada pembahasan ini akan kita pelajari cara lainnya, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Perlu kalian pahami bentuk-bentuk seperti X plus 7 kuadrat, 2Y min 3 kuadrat, dan lain sebagainya itu merupakan contoh-contoh dari bentuk kuadrat sempurna. Nah, persamaan yang memiliki bentuk kuadrat sempurna itu kalian dapat selesaikan dengan menggunakan konsep berikut ini, di mana X kuadrat sama dengan Q itu ekivalen dengan X sama dengan plus minus akar Q, di mana plus minus ini artinya X itu adalah plus akar Q untuk X1 nya, X2 nya min akar Q. Kemudian untuk bentuk X plus B kuadrat sama dengan Q itu artinya X plus B sama dengan plus minus akar Q, di mana X plus B itu bisa plus akar Q atau negatif akar Q. Nah, untuk lebih memahami, Ibu berikan contoh soal seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Untuk soal nomor 1 ini, X kuadrat min 5 sama dengan 0. Kita gunakan konsep yang sudah kalian pelajari tadi, di mana X kuadrat min 5 sama dengan 0. Jadi X kuadratnya itu sama dengan, ini kita bawa ke ruas kanan, sehingga X kuadratnya ini sama dengan 5, X-nya sama dengan plus minus akar 5, sehingga X1-nya itu adalah akar 5 dan X2-nya adalah negatif akar 5, sehingga kita dapatkan X1 himpunan penyelesaian yaitu akar 5 dan negatif akar 5. Seperti itu, Nak. Oke, contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, X kuadrat plus 4 itu artinya X kuadratnya sama dengan negatif 4. Jadi dia plus minus akar negatif 4. Oleh karena akar negatif 4 ini bukan elemen real, karena akar dari negatif ya, maka persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ini yang pertama-tama harus kalian pahami terlebih dahulu, Nak. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ini harus dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Untuk mencari penyelesaian X dari persamaan tersebut dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Ingat ya, Nak ya. Yang pertama, koefisien X kuadrat ini harus 1 dulu, Nak. Jadi berapapun koefisiennya harus kalian ubah dulu dia menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat plus MX sama dengan N. Kemudian yang ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari koefisien
X dibagi 2. Kemudian yang terakhir persamaan dinyatakan dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke contoh soal ya. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 6X sama dengan 16 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, kedua ruas ini ditambah dengan koefisien X dibagi 2 dikuadratkan sehingga X kuadrat ditambah 6X ditambah koefisien X, lihat nak, ini koefisien X adalah 6, jadi 6 per 2 itu dikuadratkan sama dengan 16 ditambah koefisien dari X juga dikuadratkan sehingga dapatlah persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 6 per 2 kuadrat 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat juga. Ruas kiri dinyatakan sebagai kuadrat sempurna. Ini dia ruas kiri nak. Ini dia ruas kiri dinyatakan sebagai kuadrat sempurna sehingga untuk bentuk ini itu sama dengan X plus 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat 16 tambah 9 25 ya, sehingga bentuknya X plus 3 sama dengan 5, X sama dengan min 3 ditambah 5. Ini 3-nya kita bawa ke ruas kanan nah, sehingga X sama dengan min 3 ditambah 5 atau X min 3 min 5. Ini X1 nya, ini X2 nya, sehingga X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 8. Oke, kalian juga bisa membaca buku paket halaman 71 ya nak ya, agar bisa lebih memahami lagi tentang melengkapkan kuadrat sempurna ini. Oke, kita lanjutkan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau diskriminan atau ABC. Sebelumnya kita bahas dulu tentang diskriminan. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai B kuadrat min 4AC atau dengan kata lain diskriminan ya. Jadi rumus diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Untuk menghitung diskriminan ini gunakan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, diskriminan ini berguna untuk mengetahui persamaan dari bentuk umum persamaan kuadrat ini. Apakah dia memiliki akar yang berbeda ataukah dia tidak memiliki akar. Ingat rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jika nanti kalian dapatkan diskriminannya lebih besar daripada 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan tersebut memiliki dua akar yang sama. Dan jika diskriminannya lebih kecil dari 0 atau dalam bentuk negatif, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar. Jadi tidak usah kalian hitung nak. Ya, jadi mereka tidak memiliki penyelesaian. Oke, Ibu berikan satu contoh dulu tentang menghitung diskriminan. Misalnya kalian diberikan persamaan seperti ini ya. Kalian diberikan persamaan seperti itu. Kita hitung diskriminannya. Di persamaannya 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 ya. Berdasarkan bentuk umum, maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 3. Kita punya rumus diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C, sehingga kita masukkan saja B-nya berapa nak? B-nya 5, jadi 5 kuadrat min 4
kali A-nya berapa? A-nya 2. Ya. A-nya 2 dan C-nya negatif 3. Sehingga 5 kuadrat berapa, Nak? 25. Dikurangi 4 kali 2, 8. Dikali min 3, hasilnya adalah min 24. Min dikali min hasilnya plus 24. Jadi diskriminannya itu sama dengan 49. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari konsepnya, jika diskriminannya ini 49 itu lebih dari 0 ya, Nak ya. 49 ini lebih dari 0 sehingga diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan tersebut akan memiliki dua akar yang berbeda. Nah, kita setelah mempelajari diskriminan, kita langsung ke rumus kuadratik atau rumus ABC-nya itu sendiri, Nak. Untuk rumus ABC itu nanti ini bagaimana menjabarkan rumus hingga mendapat seperti ini, kalian bisa pelajari buku paket halaman 75, dan jika ada yang belum mengerti bisa tanyakan ke Ibu. Sekarang kita bahas dulu penggunaan rumus ABC ini, Nak. Rumus ABC itu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Itu artinya untuk X1 itu kita gunakan min B plus akar B kuadrat min 4 AC per 2A, atau X2 min B negatif atau min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, untuk bisa lebih memahami, kita langsung ke contoh soal ya. Ibu berikan satu contoh soal di sini, yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadratnya x kuadrat plus 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, dari pernyataan ini berarti A-nya sama dengan 1. A itu koefisien x kuadrat ya. B-nya koefisien X dan C-nya konstanta, sehingga kita dapat A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 10. Sehingga X1-nya menjadi, rumusnya kita masukkan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya jadi min 7 plus akar 7 kuadrat min 4, A-nya 1 ya, C-nya 10 per 2, A-nya 1. Sehingga menjadilah dia min 7 ditambah akar 9 kurangi 40 per 2. Sama dengan min 7 ditambah akar 49 dikurangi 60. Akar 9 ya, akar 9 sama dengan 3 per 2. Sehingga min 7 tambah 3 itu hasilnya min 4 per 2, jadilah min 2. Jadi X1-nya min 2. Untuk X2, min B min akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Min 7, min B-nya akar 7 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali 10C per 2 kali 1. Jadi negatif 7 dikurangi akar 49 dikurangi 40 per 2. Hasilnya negatif 7 dikurangi 3, yaitu negatif 10 per 2, hasilnya negatif 5. Sehingga ketemulah himpunan penyelesaiannya X1 negatif 2, X2-nya negatif 5. Jadi penyelesaiannya negatif 2 atau negatif 5. Oke, itu materi yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup. Semoga bisa dipahami. Selamat beraktivitas anak-anak.